bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan yang telah disampaikan Ibu Aryani Pasang pada hari ini. Di dalam dia menyampaikan diseminasi budaya positif. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya berdiri di sini, saya mengucapkan selamat jumpa. Walaupun wajah saya tidak asing bagi teman-teman di sini, tapi lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya karena saya di sini nyeleweng. Saya selingkuh dari SMP saya karena saya diminta oleh Ibu Aryani Pasang untuk membantu dia, berkolaborasi bersama-sama dia di dalam kami tugas aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Perkenalkan, nama saya Ibu Ria Swasanti Nagaliani. Saya bertugas di SMPN 1 Raden Batuan. Kita satu kecamatan, makanya itu Ibu Aryani mungkin mengambil saya karena satu kecamatan, posisi dekat dari sekolah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Raden Batuan yang sudah berkenan membuka ruang untuk kami menyampaikan diseminasi budaya positif ini, ya. Kemudian juga kepada rekan-rekan guru yang pada pagi hari ini berkenan hadir untuk bersama-sama kita mendengar apa itu budaya positif. Walaupun kami tahu bahwa di sini di SMK 1 Raden Batuan ini kami sudah ada kakak tingkat. Kakak tingkat bukan lagi, mereka bukan lagi CGT tapi guru penggerak. Guru penggerak dalam angkatan ke-4. Kalau tidak salah mungkin ada beberapa orang dari SMK 1 Raden Batuan. Kami mohon juga bimbingan arahan jika ada penyampaian kami nanti tidak sesuai, kami mohon bimbingan dan arahan bahkan masukan dari kakak tingkat kami karena mereka lebih senior dari kami. Kalau kami ini baru calon, ada C-nya. Kalau mereka sudah C-nya sudah hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa budaya positif ini penting disampaikan? Itu nanti pemaparannya oleh rekan saya Ibu Aryani Pasang. Sebelum masuk ke pemaparan materi, terlebih dulu kita mendengar atau kami mohon arahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan beberapa arahan agar acara diskusi ini dapat berjalan dengan baik. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Raden, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa yang Maha Terbagi menjelang siang hari berkumpul di sini dalam beberapa kegiatan, yaitu diseminasi budaya di sini. Sehubungan dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu Ibu Aryani Pasang selaku TKP, yang mana beliau mengundang kita semua berhadir di tempat ini adalah tidak lain dan bukan adalah beliau menjelaskan sesuatu apa yang nantinya beliau uraikan seluas-luasnya kita semua. Yang terhormat pembawa acara yang telah berhadir di sekolah kami, selamat datang.
mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga pelaksanaannya kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edi Yanus dan Ibu Rizeni. Ini beliau ini sudah mendapat gelar guru penggerak. Yang lainnya mudah-mudahan nantinya Ibu Bapak Dewan Guru di SMK ini bisa menyusul semuanya bisa menjadi guru penggerak. Lebih khusus ini untuk Pak Andri Tulus dan yang lainnya, kalau bisa semuanya bisa mengikuti sebagai guru penggerak. Mungkin saya ini tidak berpanjang lebar yang saya dalam penyampaian ini. Saya mohon maaf kalau kata-kata yang berkenan di hati Bapak Ibu Bapak Dewan Guru. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dalam kegiatan ini saya atas nama pribadi selaku PLT Kepala Sekolah SMK 1 Rawayan Batuan sangat-sangat mendukung sekali dengan kegiatan apa yang dibawakan oleh Ibu Ariani Pasang hari ini, yang mana dan insya Allah beliau nanti akan menjelaskan lebih panjang lebar dengan kita semua mengenai CGB ini dan perilaku diskriminasi budaya positif ini. Dan insya Allah nanti mungkin dalam beberapa waktu ke depan insya Allah Bu Yeni akan ada berhadir di tengah-tengah kita. Beliau juga akan menambahkan bagaimana ini budaya positif ini. Mungkin ini beberapa pemateri yang akan menyampaikan nanti Bu Alia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan Guru yang berhadir di tempat ini, yaitu dalam rangka kita menghadiri acara Ibu Ali pada hari ini. Dan insya Allah nanti jangan kemana-mana dulu Ibu Ali. Ibu sebelum ada snack lah, insya Allah nanti akan katanya ada snack. Jadi saya harap kita bisa bertahan sampai selesai kegiatan ini karena ini adalah bentuk dukungan kita dengan teman-teman kita. Sekali lagi kami himbau kepada Ibu Dewan Guru, mari kita bersama-sama mendukung kegiatan Ibu Ali dan kawannya Ibu Lia, ya, sehubungan dengan adanya diskriminasi budaya positif ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan arahan kepada kami di dalam kami menyampaikan diskriminasi budaya positif ini. Tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita langsung masuk saja ke pemaparan materi apa itu budaya positif. Kepada Ibu Ariani Pasang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam dan bahagia. Terima kasih luar biasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih penyertaannya dalam hidup kita, sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu Guru, rekan-rekan kepala sekolah benar-benar hadir dalam kegiatan mendukung saya untuk aksi nyata implementasi budaya positif di kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7. Jadi saya Ibu Ariani Pasang adalah salah satu calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Rawayan Batuan. Baik, saya tidak panjang lebar untuk perkenalan, dan tadi rekan kebetulan satu kecamatan, dia juga sendiri di sekolahnya, saya sendiri, jadi saya minta bantuan untuk sama-sama kami hari ini dalam rangka diskriminasi untuk budaya positif. Baik, saya akan langsung masuk kepada materi dan saya minta kesediaan saya berdiri di depan sini karena kurang jelas kalau saya di situ. Baik,
Mungkin Bapak Ibu sekalian berbicara budaya positif, namanya positif berarti hal yang baik. Nah, mungkin saya perlu ada informasi dari Ibu, kira-kira Bapak Ibu contoh dari budaya positif yang mungkin ada di benak Bapak Ibu yang mungkin sudah dilaksanakan di sekolah. Mungkin ada dari rekan-rekan atau Bapak kepala sekolah contoh dari budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Itu adalah salah satu budaya positif juga. Tambahkan dari Ya, terima kasih Bapak. Jadi itu untuk kenyamanan kelas maupun lingkungan sekolah ya, luar biasa. Kalau rajin itu sudah sudah tanggung jawab. Iya, terima kasih. Mungkin masih ada? Itu maksudnya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang bisa dilakukan di sekolah. Misalnya guru sebagai edukator membawa siswa untuk bergerak ke arah hal yang positif, hal yang baik yang bisa mendukung perkembangan sekolah gitu, terutama untuk memotivasi siswa untuk bergerak berprestasi lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih perwakilan dari Bapak Ibu tadi, luar biasa. Hal yang disampaikan itu adalah budaya positif. Nah, satu gambar di depan saya tampilkan di awal slide saya itu bersama. Satu nilai kebajikan atau satu nilai-nilai kebajikan yang ditampilkan, kira-kira apa nilai kebajikan yang ditampilkan oleh anak sama siswa, yang murid sama siswa? Mungkin kakak dari CGP, kakak tingkat, kira-kira nilai kebajikan yang ditunjukkan oleh guru dengan siswa yang ada di gambar di depan. Iya, satu nilai kebajikan hormat. Jadi itu satu contoh nilai kebajikan budaya positif. Jadi apa sih budaya, konsep inti dari budaya positif itu? Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, untuk selanjutnya perubahan paradigma belajar. Nah, jadi seperti sudah dicanangkan tentang kurikulum merdeka, paradigma baru yang muncul yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid di sini, pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya, jadi itu paradigma baru yang ada. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu mempunyai kodratnya masing-masing, kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian berikutnya, mereka punya potensi dan kemampuan masing-masing. Maka muncullah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Karena siswa ini punya karakteristik, punya kompetensi yang berbeda-beda. Nah, kita sudah belajar di PNM, saya baru belajar materinya, belum belajar aksi nyatanya tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin Ibu rekan-rekan bisa memberikan pendapat apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya, ya, jadi ada kakak tingkat kami di sini bisa membantu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
diferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan latar belakang siswa, dimulai dari diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan satu aku kayak diferensiasi apa itu? Produk, diferensiasi produk. Jadi dari segi isi mungkin akan memberikan pembelajaran yang berbeda terkait PNM tadi. Kita melihat fase itu berarti dari sejak awal mungkin mereka berbeda peranan masing-masing siswa. Dari segi konten saja kita sudah mulai berbeda. Kemudian dari segi proses, di segi proses pembelajaran juga akan nanti ada beberapa perbedaan. Dan di produk kalau saya di pertanian saya lebih mudah melakukan ini kemarin di diferensiasi pembelajaran diferensiasi yang diminta itu karena memang kami produknya mudah membedakan satu dengan yang lain sesuai dengan minat bakat siswa. Kemudian tampilan akhir mau mereka menyampaikan dalam bentuk puisi ataukah dalam bentuk misalnya PowerPoint, PPT atau video, itu adalah beberapa bentuk produk yang dihasilkan dari hasil akhir yang sama-sama adalah melaksanakan praktik. Jadi demikian pembelajaran diferensiasi ini memang sudah sangat patut dilakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa dari kakak tingkat kami sebagai yang sudah menyampaikan seperti apa pembelajaran diferensiasi itu. Nah, untuk yang paling simpel, jadi sebelum kita melakukan ini khusus untuk konten isi, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, materi yang kita mau ajarkan itu ada namanya tes diagnosis. Jadi di situ kita melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi yang akan kita sampaikan. Nah, setelah mengetahui kemampuan siswa kita, maka muncullah namanya proses kita untuk melaksanakan bagaimana memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi anak itu. Dan nanti produknya berbeda-beda. Nah, misalnya dalam bahasa Indonesia, ya mungkin SD ini ada yang belum bisa membaca, ada yang sudah lancar membaca, ada yang sudah bisa menalar. Nah, itu kan nanti beda-beda, itulah namanya karakteristik potensi kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Sehingga ada namanya tes diagnostik sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Nah, itu contoh salah satu pembelajaran yang berpihak pada siswa, karena itu yang dituntut di kurikulum Merdeka. Jadi kalau mungkin selama ini pembelajaran kita hanya kontrol kita atau dikendalikan oleh guru, tetapi di kurikulum kurikulum Merdeka ini semuanya kita hanya sebagai fasilitator. Jadi siswa yang kita hanya sebagai penuntun dan kita mengarahkan anak-anak. Nah, itulah salah satu paradigma baru bahwa kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang berpihak pada siswa, di mana pembelajarannya itu dilaksanakan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan juga dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian kreatif, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global dan gotong royong. Nah, untuk yang kita mungkin sudah laksanakan di sekolah kita untuk berakhlak mulia atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya beribadah setiap hari Jumat, itu sudah kita laksanakan. Kemudian mengawali pembelajaran dengan doa dan diakhiri dengan doa. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perwujudan profil Pancasila. Kemudian gotong royong ini bukan hanya ketika kita kerja bakti, tetapi gotong royong di dalam kelas atau bersama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah itu, gotong royong. Dan selanjutnya untuk bernalar kritis mandiri. Nah, itulah yang ingin diwujudkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, di sini untuk disiplin positif. Ya, jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid, orang tua dan anak. Ya, jadi itu untuk disiplin positif. Nah, nanti ini akan muncul di belakang nanti apa sih selanjutnya untuk realisasi dari budaya positif. Yang intinya bahwa
dalam disiplin positif ini yang dituntut adalah motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak. Dan nanti akan saya bahas untuk selanjutnya. Nah, ini lewat ini. Nah, kemudian ini berikutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu punya motivasi perilakunya dalam hidup. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini yang ditekankan di sini adalah poin yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang kedua ini kita sering terapkan, ya. Kita memberikan penghargaan kepada anak, misalnya mendapat peringkat, supaya ada motivasi dari anak itu untuk rajin belajar. Tetapi setelah belajar tentang budaya positif ini, ternyata yang dimunculkan dari situ adalah motivasi eksternal, bukan intrinsik, bukan internal. Jadi pada saat ini saya sebagai calon guru bergerak menyadari bahwa selama ini banyak hal-hal yang saya lakukan itu sebenarnya kurang tepat. Jadi yang ingin kita munculkan dalam budaya positif ini adalah motivasi dari dalam diri sendiri, motivasi dari siswa, bukan motivasi dari luar. Kalau diberikan penghargaan ketika dia juara kelas, setelah diberikan penghargaan dia merasa bangga. Tetapi itu nggak berlaku selanjutnya. Menunggu aja nanti diberikan penghargaan baru dia punya motivasi untuk belajar. Nah itu. Nah kalau yang ketiga ini, dan ini yang akan dituntut nanti, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah nilai-nilai yang dipercaya di sini tadi sudah ada di depan contohnya saat tadi, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan, yaitu hormat. Nah ini akan kita pahami bersama untuk materi selanjutnya. Silakan. Nah kemudian untuk siswa-siswi kita, kebutuhan dasar manusia, mereka sering bermasalah di sekolah. Tentu ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, ya. Nah di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian berikutnya kebutuhan kebebasan. Kemudian berikutnya penguasaan. Kemudian berikutnya kesenangan. Nah, kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, sering kita temui siswa kita di dalam kelas tidur atau yang pasti pagi-pagi. Nah, di sini mungkin kita perlu cari informasi apa yang menjadi kebutuhan dasar anak ini. Mungkin dari rumah tidak disiapkan sarapan karena ini berhubungan dengan kesehatannya. Jadi kebutuhan dasarnya di sini seperti kesehatan, rumah dan makanan. Jadi mungkin dia bisa tidur, lelah, apa segala macam, itu mungkin permasalahannya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sering dia di dalam kelas itu sering kita ucil, ya. Sengaja dia lakukan itu mengganggu teman-temannya supaya diperhatikan oleh temannya atau guru juga. Nah itu karena ingin butuh perhatian dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan yang berikutnya yaitu kebebasan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian ekonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup orang lain. Jadi misalnya kalau dalam ruangan kelas ada barang-barang temannya, ya, dia seenaknya aja mengambil barang-barang temannya, ya, sama aja muncul tadi apa usir, ya, mengambil barang-barang temannya. Nah, kemudian dia memilih apa yang dia sukai.
ya, apa yang dia sukai. Jadi di situ dia bebas melakukan apa saja yang dia inginkan. Nah, kemudian berikutnya kesenangan, penguasaan dulu. Ya. Kemudian penguasaan dia butuh pengakuan, ya. Dia merasa hebat di dalam ruangan dari teman-temannya yang lain. Dia butuh hal yaitu tentang penguasaan. Kemudian yang berikutnya yaitu kesenangan. Nah, ini paling sering kita temui di dalam kelas ini. Dia butuh kesenangan. Jadi mungkin dia sering bercanda sama temannya sambil tertawa-tawa karena dia butuh kesenangan. Nah, inilah yang menjadi kebutuhan dasar siswa kita, sehingga muncullah berbagai permasalahan yang sering kita hadapi di dalam ruang kelas ataupun di dalam lingkungan sekolah. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama tentang kebutuhan dasar dari manusia atau kebutuhan dasar dari murid kita. Nah, kemudian berikutnya ini nanti kita tahu di mana posisi kontrol kita saat ini sebagai seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Dan yang kelima, manajer. Nah, seperti apa seorang guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai penghukum? Nah, kontrol sebagai guru sebagai penghukum, yang pertama, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu terakhir selesai. Guru seperti senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri. Dan inilah posisi kontrol saya yang saya selama ini jalankan sebagai penghukum. Kata yang paling sering keluar, awaslah kalau terlambat. Nah, itu posisi saya sebagai guru yang saya jalankan saat ini, yaitu sebagai penghukum. Nah, kemudian berikutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, ini posisi kontrol guru yang kedua. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, berarti saya buka ini ya. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan headingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu sering kita sampaikan kepada siswa. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, ini adalah contoh posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian berikutnya, teman. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, jadi ini adalah kalimat untuk seorang guru sebagai murid dianggap sebagai teman. Nah, kemudian untuk hal yang negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Nah, itu posisi kontrol sebagai seorang teman. Kemudian berikutnya, pemantau. Nah, ini posisi kontrol yang berikut yaitu pemantau. Nanti manajer yang ini yang akan kita terapkan.
Nah, jadi memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, kemudian dia mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, itu untuk pemantau. Nah, yang kemudian yang terakhir, manajer. Nah, jadi pada posisi manajer, posisi di sini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, inilah posisi yang harus kita jadikan sebagai acuan kita sebagai seorang guru, yaitu sebagai manajer. Nah, jadi untuk penjelasan selanjutnya tentang restitusi nanti ada. Baik, jadi itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Penghubung, masalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, oke. Jadi itu posisi kontrol kita sebagai guru. Baik. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira posisi Ibu Bapak Ibu di mana saat ini? Iya, kalau saya sendiri, pertama penghubung yang ada 3, penghubung, 3, pemantau, kemudian teman. Ya, jadi itu yang saya alami selama ini. Nah, setelah itu CGD ternyata menyadarkan saya posisi kita itu harusnya sebagai seorang manajer. Oke, lanjut. Nah, ini ada keyakinan kelas, ya. Kalau kakak tingkat yang kemarin mereka sudah bikin keyakinan di kelas, mungkin kelas untuk tujuan mereka selama kegiatan. Nah, ini apa? Itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Ya, tadi upacara Ibu Ice sempat menyinggung tentang keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, tujuan dari keyakinan kelas ini yang pertama yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Yang saya sudah di awal tadi menyampaikan, yang kita butuhkan mau kembangkan ini adalah motivasi yang muncul dari diri anak itu sendiri, bukan motivasi dari luar. Nah, kemudian mewujudkan tujuan pendidikan khususnya di kurikulum 2000 Merdeka ini yaitu berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, ini prosedur untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, kalau menulis sama Bu Eti sama Bu Karyani pernah sudah, tapi itu masih dalam tahap kesepakatan kelas. Nah, di sini yang pertama prosedurnya mempersilahkan warga sekolah. Jadi ini untuk keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi apa yang perlu kita sepakati untuk kita jalankan bersama. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat itu. Jadi kalau saya laksanakan kemarin, saya membagi ke kertas. Nah, seperti ini contoh.
contohnya curahan pendapat dari anak-anak saya kemarin di kelas 12 ATP yang saya laksanakan kemarin. Jadi mereka menyampaikan apa yang ingin disepakati dalam kelas itu, ya. Nah, nanti hasil akhirnya saya akan tampilkan hasil dari kesepakatan kelas yang sudah menjadi keyakinan kelas nanti. Nah, kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, misalnya dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Jadi kalimat positifnya seperti apa? Buanglah sampah pada tempat. Kemudian jangan terlambat datang ke sekolah. Kalimat positifnya, iya, datanglah tepat waktu. Nah, itulah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dan ini baik kita terapkan di dalam ruangan kelas kita masing-masing. Kemudian lanjut. Nah, kemudian untuk sebelum mereka mencurahkan pendapat mereka melalui kertas itu, kita bisa dulu menunjukkan nilai-nilai kebajikan apa atau keyakinan universal yang mana yang mau kita sepakati. Misalnya, contohnya tadi hormat, ya. Kemudian religius, ya, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila ada 5, ya, itu ada 5. Nah, kemudian disiplin itu juga termasuk dalam nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal. Dan itu berlaku secara umum, cuma secara spesifiknya aja yang kita bawa dalam kesepakatan kelas. Tapi kita menunjukkan, misalnya kemarin saya membawa nilai kebajikannya kemarin atau keyakinan universalnya, yang pertama yaitu disiplin, tanggung jawab, religius, itu 3 aja. Nah, nanti saya akan menunjukkan kesepakatan kelas dari kelas 12 dari 3 nilai kebajikan atau 3 nilai keyakinan universal yang saya tunjukkan ke mereka. Jadi mereka membuat konsep sendiri untuk disepakati bersama dan dijalankan bersama. Nah, jadi setelah tadi menyampaikan surat pendapat, maka tadi kita buat keyakinan kelas itu, kita tulis dalam satu kertas, ya. Kalau punya saya nanti saya tampilkan contohnya. Dan itulah kesepakatan yang akan dijalankan bersama di dalam kelas. Jadi tidak ada paksaan lagi, karena kita sudah sama-sama dengan siswa untuk menyepakatinya. Jadi mereka yang menyampaikan. Mereka yang menyampaikan pendapat mereka tadi seperti yang saya sudah tampilkan dalam kertas ini, cuma kita sebagai seorang guru membuatnya dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif, ya. Nah, itu untuk keyakinan kelas. Nah, ini adalah penanganan untuk siswa kita yang bermasalah di sekolah. Ada namanya segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah kita menciptakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya ulang sekali lagi, untuk segitiga restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga kembali ke dalam kelompoknya dan memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, baik, berikut adalah tahapan dari segitiga restitusi. Ya, ini ada 3 langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikutnya, menanyakan keyakinan kelas.
Nah, jadi dalam menstabilkan identitas ini tujuannya yaitu mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengatakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Ya, ini kalimat bukan. Identitas. Ya, ini pernyataan-pernyataan yang kita sampaikan ketika kita menangani siswa ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan seperti itu. Dan nanti saya akan tampilkan ada satu video yang saya sudah buat untuk restitusi segitiga. Ya, lanjut. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya yaitu validasi data. Nah, jadi di sini validasi data ini kita menanyakan kepada siswa apa yang menjadi penyebab dia melakukan kesalahan itu. Nah, kemudian di sini ada kalimat yang kita bisa sampaikan kepadanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini kan? Nah, kemudian contoh kalimatnya lagi, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, jadi nanti saya akan tampilkan satu video yang saya buat untuk segitiga restitusi. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan kelas. Jadi pelanggaran atau yang masalah yang dihadapi oleh siswa tadi, kita kembali pada kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Misalnya tadi sering terlambat. Dalam keyakinan kelas sudah ada hadir tepat waktu. Nah, di situ kita mengevaluasi. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat kemarin tentang disiplin, yaitu tepat waktu datang ke sekolah? Pasti dia ingat karena itu sudah menjadi kesepakatan di dalam kelas yang sudah dibuat. Iya Bu, masih ingat. Nah, kalau begitu mau nggak memperbaiki yang sudah kamu lakukan? Pasti jawabnya siap, ya. Karena itu sudah dari curahan hati kita di dalam kelas itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Nah, itulah tahapan dari segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, itu adalah beberapa konsep yang saya sudah sampaikan tentang budaya positif. Dan selanjutnya saya akan menampilkan foto dan video untuk aksi nyata yang saya telah lakukan. Dan ini dilaksanakan di kelas 12 agribisnis tanaman perkebunan. Nah, ini kemarin saya membuat untuk kesepakatan kelas.
buat foto asli selama ini kurang jelas. Ya, jadi ini adalah contoh membuat kesepakatan kelas. Jadi kira-kira saya tahu nggak? Nah, sekarang kayaknya ada kesalahan dalam membuat saya di kantor kemarin, tapi itulah prosedurnya untuk membuat keyakinan kelas seperti yang saya sudah tampilkan tadi di sini. Jadi kita memberikan kertas ini kepada siswa, kemudian kita memberikan mengarahkan mereka dengan nilai-nilai kebajikan yang akan disepakati, kemudian apa-apa yang ingin disepakati dan nanti akan saya tunjukkan di situ nanti untuk keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nah, kemudian ini adalah contoh restitusi segitiga yang telah saya lakukan. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, ini untuk videonya saya buat di kantor, nanti saya coba tampilkan yang video aslinya untuk restitusi segitiga.
Nah, ini untuk keyakinan kelas yang itu sudah tergabung. Dalam kelas sekolah, kesenangan atau kelas sekolah dan macam-macam. Menjalani dan sambil Ibu Aryani pasang mencari video tentang segitiga restitusi yang dibuat oleh beliau, saya hanya ingin menegaskan apa itu keyakinan kelas. Awal dari keyakinan kelas itu sebetulnya ya salah satu kita mengganti daripada peraturan, kata-kata peraturan. Karena kalau peraturan itu pasti ada hukuman, sanksi. Nah, hukuman dan sanksi inilah yang perlahan-lahan kita hilangkan dari sekolah. Sehingga bagaimana cara kita supaya tidak ada kata-kata hukuman. Dari situlah kita mengeluarkan kesepakatan yang terkecil dulu di lingkungan sekolah kita ambil, itu kesepakatan di dalam kelas, baik ketika kita mulai belajar maupun kesepakatan antar wali kelas. Kenapa kesepakatan itu kita buat? Supaya mereka tahu bahwa di dalam kelas kita memiliki aturan-aturan yang harus kita sepakati agar mereka bisa lebih disiplin lagi. Nah, kesepakatan kelas ini kita ambil bersama-sama, kita lempar ke mereka apa saja yang ingin mereka kehendaki agar kelas itu nyaman, sehingga mereka bisa belajar dengan aman dan bahagia. Itulah tujuan dari filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Nah, dari itulah sehingga ketika kita sudah menyampaikan bersama-sama dengan siswa, dengan murid, menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah kita ambil, kesepakatan kelas ini kita olah kembali menjadi suatu keyakinan. Keyakinan kelas inilah yang akan kita terapkan di dalam kelas ketika kita belajar. Contoh sederhana keyakinan kelas yang kita ambil, kadang-kadang anak mahasiswa atau murid kita kalau pagi, kalau kita masuk jam 7, mereka bisa jam 7.15 datangnya. Nah, bagaimana supaya kita dapat mereka lebih disiplin terhadap waktu? Nah, keyakinan kelas inilah yang kita berikan.
keyakinan kelas ini sebetulnya ada juga katakanlah konsekuen yang harus mereka terima jika mereka melanggar. Tetapi konsekuen yang mereka terima ini itu harus kita lakukan dengan melaksanakan tiga restitusi tersebut. Kita gali lagi apa masalah mereka terlambat, kenapa mereka terlambat. Dan itu kita gali lagi sehingga kita bisa mengambil apa yang akan kita berikan kepada anak ini supaya ada kesadaran dari diri dia sendiri. Itu yang disampaikan budaya positif yang ada di dalam sekolah lingkup terkecil dulu, yaitu di dalam kelas dengan diberikannya keyakinan kelas. Itu pemahaman saya selama saya menjalankan CGP. Nah, bagaimana dengan pemahaman dari kakak tingkat kami? Karena di sini saya bahagia di sini ya. Saya sangat bahagia membantu Ibu Mariani Pasang karena sudah ada yang lebih berpengalaman lagi dari kami, yaitu kakak tingkat kami. Kepada mereka kami mohon bagaimana pendapat kalian tentang keyakinan kelas ini. Terima kasih kepada mereka kakak-kakak kelas kami, baik itu Pak Elianus maupun Bu Rijani, kami persilahkan untuk membantu kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Belajar tentang keyakinan kelas itu tidak cukup hanya membaca, tetapi juga bagaimana menerapkan baik penyusunan pembentukan keyakinan kelas itu dengan sesama rekan guru maupun siswa. Karena keyakinan kelas itu tidak bisa diterapkan hanya oleh satu orang guru kalau tidak ada kolaborasi antara sesama guru dan juga dalam penerapannya di setiap waktu di dalam kelas. Kemudian penyusunan keyakinan kelas itu apa yang sudah ditunjukkan oleh Ibu Ari itu sudah sesuai, sudah sangat sesuai. Jadi memang dia harus melibatkan seluruh anggota kelas dan keyakinan kelas itu harapannya nanti oleh Ibu Ari dan juga oleh Bapak Ibu guru yang lain itu secara serentak diterapkan, diwujudkan di dalam kelas, semua kelas. Karena apa? Karena siswa itu begitu di kelasnya diterapkan keyakinan kelas, di kelas yang lain tidak diterapkan, atau si A gurunya menerapkan, yang lain tidak menerapkan, itu akan menjadi kendala dan pemikiran bagi para siswa. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas atau budaya positif yang ingin kita terapkan di sekolah kita, itu saya melihat bahwa kita tidak bisa berharap bahwa akan segera memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku, perubahan karakter siswa. Karena apa? Karena siswa di tingkat SMK itu sudah membawa karakternya masing-masing. Berbeda dengan yang anak TK, anak SD, di mana karakter memang dibentuk dari sana. Jadi kalau melihat perkembangan penerapan keyakinan kelas, penerapan budaya positif di sekolah kita tidak lancar, saya awalnya kecewa.
Tetapi setelah saya pikir-pikir bahwa perubahan budaya itu, perubahan karakter itu tidak bisa otomatis. Jadi perlu pembelajaran. Dan saya yakin nanti kalau kita bisa menerapkannya satu persatu, langkah demi langkah, suatu saat sekolah kita akan bisa mewujudkan budaya positif ini, baik dari segi siswa maupun dari guru-guru, karena tidak mungkin budaya positif hanya ditujukan kepada siswa sementara gurunya mengabaikan. Nah itu saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Ibu Ari, dan lebih lagi memperkaya apa yang sudah kami lakukan kemarin. Semoga nanti bisa lebih berkolaborasi lagi, karena seperti yang saya sampaikan tadi, belajar budaya positif itu tidak cukup hanya sekali membaca, sekali belajar menerapkan, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus. Demikian tanggapan dari saya ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih kepada kakak tingkat kami dari calon guru penggerak yang sudah memberikan masukan tadi sehubungan dengan kegiatan kita hari ini. Dan yang terpenting sudah disampaikan oleh kakak tingkat tadi bahwa untuk keyakinan kelas, berharap semua wali kelas untuk melakukan ini, karena budaya positif khusus keyakinan kelas ini akan sedikit demi sedikit merubah peraturan-peraturan yang kita buat. Jadi mulai dari tahap yang kecil yaitu kelas. Nah, contoh kemarin keyakinan kelas supaya lebih menarik sedikit, jadi saya buat seperti ini modelnya, ya. Jadi ada 3 nilai kebajikan atau keyakinan universal yang saya tanamkan kemarin di sini, yaitu disiplin, religius, dan tanggung jawab. Nah, yang disepakati karena kelas ini, anak-anak ini punya masing-masing keinginan yang diharapkan di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu kemungkinan tidak bisa sama, ya. Nah, seperti ini contohnya di kelas saya kemarin. Berdoa ketika awal dan akhir pembelajaran. 1 nilai kebajikan atau keyakinan universal yaitu religius yang diterapkan. Kemudian yang kedua, datang tepat waktu dan melaksanakan tugas piket. Ini nilai kebajikan yang ditunjukkan adalah disiplin dan tanggung jawab. Kemudian bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini catatan dari mereka, cuma saya memperbaiki dalam kalimatnya. Kemudian berikutnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini adalah termasuk disiplin dan tanggung jawab. Kemudian menghargai guru dan sesama teman, ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang saya buat, saya kreasi. Kalau kakak tingkat mereka yang kemarin kayak itu banyak poinnya, dan untuk keyakinan kelas itu paling banyak 3 sampai dengan 7. Mengapa? Supaya anak-anak itu ingat, kita juga bisa ingat sama-sama. Kalau kebanyakan bisa lupa. Jadi kalau ini sudah dijalankan, kan berikutnya lagi boleh kita buat lagi hal yang lain. Jadi hal yang dijalankan selama ini, mungkin ini sudah jalan, baru kita pindah lagi untuk membuat topik yang baru untuk kita sepakati dan kita jalankan bersama. Nah, harapan kami baik dari kakak tingkat sudah disampaikan tadi, maupun saya sebagai calon guru penggerak, berharap semua kelas bisa membuat tentang kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akhir-akhir setelah disampaikan dengan guru-guru yang lain bahwa itulah yang diyakini bersama dalam kelas itu untuk dilaksanakan. Jadi harapan saya dengan desiminasi budaya positif hari ini ada sesuatu hal yang baru buat sekolah kita, bahwa keyakinan kelas itu memang sangat penting, dan harapan kami dari guru penggerak maupun calon guru penggerak ini bisa dibuat oleh wali kelas. Jadi silakan dalam kelasnya masing-masing sepakati dengan anak-anaknya apa yang perlu kita sepakati bersama, supaya kita sama-sama jalan enak, ya. Tidak ada yang dipaksa. Nah, disinilah muncul namanya motivasi intrinsik, bukan
paksaan dari luar atau motivasi eksternal. Seperti kalau aturan dikasih saksi besok nurut, besoknya lupa lagi. Tapi kalau dia sudah meyakini apa yang dia harus lakukan, itu akan diingat sepanjang masa. Ya, oke, itu saja. Kalau mungkin ada masih dari rekan saya Ibu Lia sebelum saya menutup kegiatan hari ini. Terima kasih kesempatan yang masih diberikan Ibu Aryani Pasang. Saya lebih menekankan ke keyakinan kelas. Ini kemarin ya, saya keyakinan kelas ini saya buat sebelum kegiatan CGP karena ini salah satu aksi nyata di PMM saya. Nah, ketika saya membuat, ada salah satu anak yang kritis. Bu, masa keyakinan kelas hanya untuk kami? Bagaimana dengan guru? Saya bilang itu sepakati kalian dengan guru mata pelajarannya. Jadi mereka ada keyakinan kelas yang disepakati dengan wali kelas, ada yang disepakati dengan guru pelajarannya. Jadi dengan guru pelajarannya, kesepakatan kelas yang mereka buat ini baik untuk mereka maupun untuk guru yang bersangkutan. Kenapa? Karena kita guru kadang-kadang seperti ini saya meninggalkan tugas utama saya. Nah, apa yang saya lakukan? Keyakinan kelas sudah saya buat dengan anak-anak. Apa yang saya lakukan? Saya harus memberikan mereka sesuatu yang saya tinggalkan. Kemudian, apa yang saya tinggalkan itu untuk mereka itu betul-betul yang mereka laksanakan. Biasanya kita meninggalkan hanya titik tugas seperti ini, titik tugas seperti ini. Nah, kalau saya tidak, karena saya mata pelajaran IPA dan prakarya, ketika saya meninggalkan kelas, itu mereka saya arahkan untuk kerja. Misalnya prakarya, mungkin mereka saya arahkan untuk pembersihan taman, IPA seperti itu juga. Karena kalau mereka hanya kita berikan buku dan soal, itu ada beberapa anak saya mengerjakan, yang lainnya nyontek, bahkan dengan santainya mereka duduk merokok. Itu terjadi ya, terjadi di sekolah. Kenapa? Karena anak-anak seperti kemarin saya dikunjungi oleh PPS kami, ada beberapa anak yang tidak bisa kita terapkan restitusi, kita tidak bisa menerapkan budaya positif sebagai manajer. Ada beberapa anak yang khusus. Nah, anak yang khusus inilah yang harus kita perhatikan ketika kita meninggalkan kelas, sehingga keyakinan kelas itu kita buat tidak hanya untuk siswa saja, tetapi untuk kita guru. Itu yang sudah saya terapkan. Bahkan sudah sertifikatnya keluar, bukannya cuma ngomong aja Pak Yanus ya. Itu sudah saya terapkan karena itu aksi nyata saya di bulan November kemarin di PMM. Kenapa? Kenapa saya selalu mengatakan ayo PMM kita lakukan? Karena materi di PMM ini sama dengan materi di CGP, jujur ya. Materi PMM itu sama dengan materi CGP, sehingga ayo teman-teman kita aktifkan PMM kita supaya kita siap dengan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini seperti apa yang kata PP saya, itu akronim kata, bukan asik merdeka kita belajar, ya, tapi akronim kata yang bisa kita lihat di PMM. Terima kasih kepada Ibu Aryani Pasang, saya kembalikan untuk menutup acara kita pada hari ini. Selamat siang. Terima kasih, saya lupa tadi ya. Ini kebetulan hari ini pendamping individu saya ada 2 PP yang hadir pada saat ini, dan yang menjadi PP saya adalah Ibu Yeni. Dan pada saat ini mungkin kebetulan bertemu dengan teman-teman, saya persilakan berdua PP untuk maju ke depan memperkenalkan diri sebagai pendamping individu saya. Silakan Bu Yeni sama Ibu. Aduh, masih ya. Bu Yuli. Jadi ini mereka berdua adalah pengajar praktek kami. Iya, pengajar praktek kami sebelum kegiatan selanjutnya.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Adil Katarina Bacaran Kasaraka Basenat Kajubata. Harus. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Senyumnya sumringah semua. Barangkali karena masih tanggal 6 ya, tanggal 6. Jadi puji Tuhan kita hadir di hari ini sesuai dengan kegiatan untuk kami untuk CGP Angkatan 7. Jadwal pendampingan itu dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 10. Jadi saya mengambil untuk pendampingan kepada CGP Ibu Aryani Pasang di sini adalah tanggal 6 hari ini. Nah kemudian kegiatannya, nah untuk PI 2 itu adalah visi misi guru penggerak. Jadi menyelaraskan dengan visi misi yang ada di sekolah. Jadi Bu Ari sudah menyampaikan bahwa hari ini adalah pembuatan video untuk diseminasi hasil nyata beliau di modul 14 kalau tidak salah modul positif. Jadi saya menyambut atau apresiasi yang luar biasa untuk SMK dengan 3 orang di angkatan yang dulu itu adalah aset yang luar biasa. Ditambah lagi 1. Jadi 3 orang perintis sudah ada, silahkan berkolaborasi dengan baik. Apapun bentuknya, hanya beda angkatan seperti itu. Jadi beda angkatan, satu yang kita sampaikan adalah kolaborasi itu saja. Jadi satu kata bahwa ketika kita bicara, duduk bersama semua akan selesai. Jadi untuk hari ini apresiasi luar biasa untuk Ibu Aryani Pasang sesuai dengan apa yang disampaikan beliau. Dan untuk saya walaupun tidak banyak karena memang sudah yang penting ini sudah berjalan. Hanya sikonnya nanti kalau panduan di kegiatan kami PI kita diskusi tentang visi misi sekolah. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, bukan mengubah visi misi yang ada, tapi mata kita terbuka lebar. Visi misi yang ada ini sudah mewakili hati saya enggak? Sudah mewakili hati murid-murid saya tidak? Kalau belum bukan tidak ya. Kalau belum, mari kita duduk bersama. Bukan berarti mengubah apa yang sudah ada di sekolah, tidak. Tapi ketika Bapak Ibu berniat satu kata, saya ingin murid saya menjadi orang yang berkarakter. Ada nggak terwakili di visi misi Bapak Ibu di sekolah? Kalau ada, oke, tinggal kita galakan tadi. Bersama itu pasti bisa. Kemudian yang kedua dalam visi misi apakah sudah terwakili perasaan hati orang tua di visi misi kita? Oke, misalnya ada akhlak mulia, karena orang tua menginginkan seperti itu ada. Nah jembatan ke orang tua saja seperti apa barangkali? Apakah kita perlu kolaborasi dalam setiap semester dengan orang tua? Seperti apa? Dan saya yakin sekolah ini sudah melaksanakan. Jadi luar biasa CGP Angkatan 4 sudah ada. Dan saya di sini kebetulan juga ditunjuk sebagai koordinator PP di kami Angkatan 7. Kami berenam. Dan untuk Angkatan 8 kita masih belum beruntung. Kita masih belum beruntung karena yang masuk itu hanya 5 orang CGP dan 1 orang PP. Kita menunggu Angkatan 9. Dan kalau Angkatan 9 belum bisa meluluskan 10, minimal 10 orang, kita masih tunda ke Angkatan 10 untuk bisa melaksanakan program ini. Jadi bersyukur di Angkatan 7 luar biasa, 35 orang termasuk salah satu sekolah ini. Jadi sekolah punya 3 aset, guru penggerak, 1 calon guru penggerak, dan kita harapkan akan menjadi guru penggerak pada saatnya nanti yang akan bersama-sama Bapak Ibu. 4 orang tidak akan bisa tanpa dukungan Bapak Ibu, tanpa dukungan kepala sekolah seperti itu. Dan apakah artinya kita ketika murid kita menderita seperti itu? Jadi kesepakatan kelas yang disampaikan dengan satu keyakinan tadi. Jadi kita mengubah pelan seperti yang disampaikan oleh Pak Ilianus bahwa mengubah itu tidak mudah, kita pelan saja. Tapi kita yakin itu saja. Kita butuh waktu, tapi step by step ada. Bapak Ibu bergerak. Bapak Ibu hari ini datang kalau jam buka mulai 6.30, Bapak Ibu ada 6.30 itu sudah gerakan Bapak Ibu, luar biasa. Jadi kehadiran kita sangat bermakna bagi orang-orang di sekolah, terlebih bagi peserta didik kita. Dan satu lagi, guru penggerak itu bukan jadi penghambat ya untuk kegiatan mereka, tapi cerminan. Jadi kami sampaikan tolong dukungan dari Bapak Ibu semua. Bukan guru penggerak bukan mengubah Bapak Ibu, tapi guru penggerak adalah transformasi. Mereka agen. Jadi karena sudah ada agen di sini luar biasa.
Jadi hari ini saya mohon nanti bertahan sebentar ya, setelah ini bisa jeda sebentar. Tapi posisi kita ulang seperti orang diskusi, karena kami mengambil penyampaian untuk visi-misi. Tapi walaupun nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Ari di fase yang akan datang, tapi sikonnya desiminasi memang pas seperti ini, tapi diskusi yang kita mutar sedikit lah. Jadi ada tengah yang nanti diskusinya juga akan dipimpin oleh Ibu Ari, mengambil pre-memori saja buat foto, tapi nanti bisa dilanjutkan sambil kolaborasi dengan 3 orang CGP yang sudah ada. Kalau bisa kita tolong nanti Pak Kepala Sekolah yang visi-misi yang ada bisa ditayangkan di slide sebentar. Visi-misi yang ada yang bisa bantu nanti kita selaraskan saja. Kalau memang di sana belum terwakili visi-misi yang ada ini sudah berapa tahun di sekolah ini? Kalau dari awal sekolah berdiri dari 2007 sampai 2023, apakah visi-misi itu sudah mencerminkan suara hati Bapak Ibu yang memerdekakan peserta didik? Kalau belum, kita bersama bukan mengubah hari ini, tapi mencoba menselaraskan apa yang perlu dimasukkan kata-katanya di sana, apa yang perlu ditanggalkan. Jadi mimpi kita adalah di visi, karena visi adalah jangka panjang dan jangka pendek di misi kita. Apakah selaras atau tidak? Jadi tidak mengganti, tapi menoleh kembali supaya Bapak Ibu guru yang ada ketika ditanya pas dinas datang, andaikan saja Bu Karyani apa visi-misi sekolah, aduh Pak lupa. Nah, di-share dulu teman-teman, kalau di-share apa visi-misi sekolah kita. Satu kata bukan karena Bapak Ibu tidak tahu, tapi karena Bapak Ibu tidak terlibat di dalamnya. Kalau kita terlibat di dalamnya, satu kata kita pasti ingat. Oh, saya ikut nyusun nih yang kalimat unggul tuh. Itu dari saya dengan 10 orang teman. Oh, kalimat misalnya berakhlak mulia itu dari guru agama dengan budaya itu masuk di situ. Jadi Bapak Ibu akan ingat ketika satu kata ketemu di masyarakat, karena visi kita itu menjual. Jadi apa visi-misi SMK ini menciptakan ini, tapi sampai sekarang belum tercipta. Maka kita perlu ini apa selaraskan. Apakah kata mencipta itu kita rombak jadi mewujudkan seperti itu. Kalau mencipta itu kan kita membikin, kita nggak bisa bikin anak yang seperti ini, tapi kita wujudkan mimpi anak seperti itu. Jadi itu dari kami pengajar praktek saya di sini dengan Ibu Atalia dan Ibu Asiti, PP dan Ibu Ria ya, dari Ibu Ria. Jadi kami bersama-sama untuk melaksanakan karena diskusi. Nanti hanya posisinya, jadi sambil istirahat kita bisa mengambil nanti Ibu Ariani pasang sebagai CGP, sebagai moderator di kegiatan. Walaupun tidak hari ini kegiatannya, jadi kami hanya menyampaikan saja karena kegiatannya memang tidak bisa lebih untuk visi-misi sekolah. Jadi satu catatan, bukan merubah yang ada ya, tapi menselaraskan apa yang Bapak Ibu perlu. Apakah tanda koma yang dihilangkan, silahkan, tapi dirembuk bersama. Jadi satu kata, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya. Pendapat orang banyak itu adalah pendapat kita bersama. Jadi yang ini akan itu kesepakatan sudah disampaikan. Hanya pesan kami bahwa kepada yang ketiga yang sedang guru penggerak, artinya jangan hanya sekedar sertifikat, tapi benar-benar ada. Mereka benar-benar ada. Jadi ada di sini Bapak Ibu yang lain silahkan bersama-sama dengan 3 orang yang sudah bersertifikat, 1 orang calon juga belajar bersama-sama. Mari dukung mereka. Mungkin itu dari saya. Saya sangat berterima kasih dan apresiasi kepada Pak Rabi yang sudah menandatangani fakta integritas mereka, bersedia mendukung mereka untuk bersama-sama berjuang. Kita merdeka bergerak dan menggerakkan. 1 orang tidak bisa, tapi banyak orang akan bisa melakukan banyak hal. Itu dari saya. Silakan tetap berkarya. 1 karya kita luar biasa bagi dunia pendidikan. Itu saja. Mungkin ada yang mau disampaikan sedikit dari Ibu Atalia. Kalau tidak, saya kembalikan kepada yang punya hajat hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada pengajar praktik saya. Jadi berdua ini adalah guru kami di angkatan 7 dalam praktek. Dan hari ini kalau saya menyampaikan visi saya selaku sebagai guru penggerak seperti yang sudah yang tadi tutup dulu, kamu tutup dulu, yang di sini masih
Oke, jadi untuk destinasi budaya positif saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini selaku calon guru penggerak dari SMK Raden Batua bisa memberikan informasi, bisa bermanfaat buat Bapak Ibu secara khusus untuk wali kelas, bagaimana untuk membuat keyakinan kelas, dan seperti harapan dari kakak tingkat angkatan CGP angkatan 4 supaya semua kelas itu punya keyakinan kelas, dan itu adalah suatu harapan terbaik kita demi untuk terwujudnya pembelajaran yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia.